Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas bab operasi hitung campuran, yang mana pada video sebelumnya kita sudah belajar sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Baik anak-anakku semua, tanpa menunggu lama, mari sama-sama kita awali video pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang telah Mister katakan tadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah, ya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ini campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, operasi hitung yang ada paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, apabila ada satu soal kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, ya, karena kedudukannya sama, jadi ini didahulukan yang sebelah kiri, ya. Oke, akan tetapi jika dalam soal terdapat tanda kurung, ya, apabila dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Oke, kita jawab. Ya. Pada soal tersebut, ya, terdapat operasi penjumlahan, ya, dan pengurangan. Operasi penjumlahan atau plus itu muncul terlebih dahulu daripada operasi pengurangan atau min. Jadi operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. Penjumlahan ada di sebelah kiri. Oke, yang pertama berarti yang kita kerjakan, ya, 5.675 ditambah 4.750. Ini ada sebelah kiri nih. Ya, berarti ini didahulukan, hasilnya 10.425. Nah, setelah ini dijumlahkan kemudian dikurangi 3.880. Jadi hasilnya yaitu 6.545. Jadi, ya, 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880 sama dengan 6.545. Oke, kita ke contoh soal yang berikutnya, ya. Contoh soal yang kedua, 3.275 ditambah, ya, dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620. Oke, kita jawab. Nah, dalam soal tersebut terdapat tanda kurung. Oleh karena itu, operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada tanda kurung. Walaupun penjumlahan ada di sebelah kiri, tapi ada tanda kurung nih. Berarti yang di dalam kurung dulu operasi hitungnya yang kita kerjakan. Ya, berarti yang di dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620 sama dengan 1.630. Jadi, ya, penjumlahannya 3.275 ditambah 1.630 sama dengan 4.905. Jadi 3.275 ditambah 4.250 dikurangi 2.620, ini dalam tanda kurung, itu hasilnya 4.905. Ya, itu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Yang keduanya, ya, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian yang ada dalam satu soal. Ya. Operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal, ya. Layaknya penjumlahan dan pengurangan, ya, mempunyai kedudukan yang sama, perkalian dan pembagian pun, ya, mempunyai kedudukan yang sama. Namun kedudukan keduanya lebih tinggi dibanding operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian ini kedudukannya sama, tapi dia lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan.
Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urut dari yang paling kiri, sama ya seperti sebelumnya ya. Jadi ada perkalian dan pembagian dalam satu soal, berarti kita pengerjaannya urut dari sebelah kiri atau yang paling kiri. Akan tetapi jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, sama seperti yang tadi. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, 250 dikali 50 dibagi 25. Kita jawab ya. Pada contoh tersebut, operasi perkalian muncul terlebih dahulu daripada operasi pembagian. Jadi operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Di sini ada perkalian dan ada pembagian. Yang paling kiri perkalian, berarti yang dikerjakannya perkalian terlebih dahulu. Kita jawab ya. 250 kali 50 itu sama dengan 12.500, kemudian dibagi 25 ya, sama dengan 500 ya. Jadi 250 dikali 50 dibagi 25 itu hasilnya sama dengan 500. Jadi intinya ada yang paling kiri, kalau tidak ada tanda kurung ya, kali dan bagi itu sama kedudukannya, jadi didahulukan yang sebelah kiri. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua yaitu 1500 dibagi 50 dikali 14. Nah, ini ya pembagian terlebih dahulu dibandingkan perkalian dan tidak ada tanda kurung ya. Nah, pada contoh tersebut operasi pembagian muncul terlebih dahulu daripada operasi perkalian. Jadi operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Oke. Berarti kita bagi dulu nih, 1500 dibagi 50 berapa sih? Nah, 1500 dibagi 50 itu 30. Kemudian hasilnya baru dikali 14. Kita satu-satu aja ya. 1500 dibagi 50 30, kemudian hasilnya baru dikali 14. Itu hasilnya 420. Jadi 1500 dibagi 50 dikali 14 itu hasilnya 420. Ya, itu contoh soal yang kedua. Lanjut lagi kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu 75 dikali 250 dibagi 25. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian dan ada juga dalam tanda kurung. Ya, menurut aturan ya, walaupun perkalian ada di sebelah kiri tapi didahulukan yang ada dalam tanda kurung. Oke, kita jawab dalam soal terdapat tanda kurung. Oleh karena itu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, berarti ini 250-nya dulu dibagi 25, 250 dibagi 25 itu 10, baru kita kalikan 75 dikali 10 ya. 75 dikali 10 itu sama dengan 750 ya. Jadi 75 dikali 250 dibagi 25 dalam tanda kurung itu hasilnya 750. Ya, itu materi ya. Yang pertama tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, dan yang keduanya yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian. Lalu bagaimana kalau hitungannya itu campuran keseluruhan dari operasi hitung? Ya, kita bahas di materi yang ketiga yaitu tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Nah, ini ada aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Ya, perhatikan. Yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu ya, ingat yang tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Yang keduanya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Ya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu setelah ya operasi hitung dalam tanda kurung. Kemudian yang keduanya itu perkalian dan pembagian ya, daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian diurutkan dari yang paling kiri. Dan selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan ya dikerjakan urut dari yang paling kiri. Oke. Untuk lebih memahaminya ya, ini ada tingkatannya. Ya, yang pertama yaitu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung, yang keduanya perkalian atau pembagian, dan yang ketiganya itu penjumlahan atau pengurangan.
Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk lebih memahaminya. Ya, contoh soalnya yang pertama, 100 ditambah 2400 ditambah 120. Oke, kita jawab ya. Dalam soal terdapat operasi penjumlahan dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi kedudukannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Walaupun penjumlahan ada di sebelah kiri, tapi kedudukan pembagian ini lebih tinggi daripada penjumlahan. Jadi harus dibagi terlebih dahulu. Jadi 2400 dibagi 120 itu hasilnya 20, baru kita jumlahkan 100 tambah 20 ya, sama dengan 120. Jadi 100 ditambah 2400 ditambah 120 itu hasilnya 120 ya. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi ya 1500 dibagi 30 dalam tanda kurung ya. Oke, kita jawab ya. Dalam soal terdapat operasi penjumlahan ya, perkalian, pengurangan dan pembagian, dan ada juga tanda kurung. Jadi operasi hitung yang dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian perkalian, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, dan dikerjakan urut dari kiri. Oke, kita jawab 250 tambah 400 dikali 150 dikurangi 1500 dibagi 30 dalam tanda kurung. Ini yang tanda kurung dulu nih ya, kita hitung. Nah, kalau setelah itu bagaimana ya? 250 kita tulis nih. Jadi soalnya jadi seperti ini, 250 tambah 40 tambah 150 kurangi 30. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Ya, ini kita dahulukan nih perkalian karena kedudukannya lebih tinggi. 40 kali 150. 40 kali 150 itu sama dengan 6000. Jadi soalnya seperti ini jadinya 250 tambah 6000 dikurangi 50. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, ini sama-sama kuat ya. Berarti kita urutkan dari yang sebelah kiri, penjumlahan terlebih dahulu ya. 6250 kemudian dikurangi 50. Jadi hasilnya 6200. Jadi 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1500 dibagi 30 sama dengan 6200 ya. Itu contoh soal yang kedua. Satu lagi contoh soal yang ketiga. Oke, 1500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Oke, kita jawab. Dalam soal terdapat operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Operasi hitung pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini tidak ada dalam kurungnya, berarti kita pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, pengurangan dan penjumlahan dikerjakan urut dari sebelah kiri. Kita jawab ya. 1500 ya, ini ada pembagian nih sebelah kiri, ininya sebelah kanan, berarti 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5. Kita tulis lagi 1500 ini dikurangi 400 dibagi 58 ditambah 200 kali 5 itu 1000. Nah, ini ada pengurangan dan ada penjumlahan, berarti kita urut dari sebelah kiri dulu. Pengurangan terlebih dahulu, 1500 dikurangi 8 itu 1492, kemudian ditambah 1000. Jadi hasilnya 2492. Jadi 100 ditambah 1500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5 sama dengan 2492. Baik anak-anakku semua, itu materi pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan caca ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran matematika ya. Mari sama-sama kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.